Assalamualaikum. Teh hijau dan teh hitam sama-sama berasal dari daun teh yang sama. Yang membedakan adalah proses pengolahannya. Teh hijau biasanya dikeringkan atau di roasting atau di steam. Yang paling baik itu adalah di steam. Kualitas teh hijaunya lebih bagus dan antioksidannya lebih bagus. Teh hijau dan teh hitam Teh hijau sudah digunakan ribuan tahun di Cina dan di Jepang dengan tujuan untuk pengobatan. Teh hijau mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan terkenal adalah EGCG atau epigallocatechin galat. Manfaat teh hijau memperbaiki fungsi otak, mencegah penuaan jaringan otak, mencegah atau menurunkan risiko penyakit kanker, mencegah diabetes tipe 2, mencegah penyakit kardiovaskuler dan menurunkan berat badan. Mari kita lihat fungsi teh hijau untuk memperbaiki fungsi otak dan mencegah penuaan jaringan otak. Mari kita lihat jurnal atau tulisan berikut ini. Ini merupakan sebuah review perpustakaan peran teh hijau dalam mencegah penuaan jaringan otak. Mereka berkesimpulan teh hijau dapat mencegah penuaan jaringan otak melalui EGCG atau antioksidan EGCG yang terdapat dalam teh hijau dan menurunkan tingkat stres melalui theanin dan arginin yang terdapat pada teh hijau. Kemudian manfaat teh hijau atau peran teh hijau untuk menurunkan risiko demensia, Alzheimer dan penurunan kognitif merupakan systemic review. Mereka berkesimpulan bahwa teh hijau dapat menurunkan atau mencegah penyakit Alzheimer, menurunnya kognitif dan demensia. Kemudian teh hijau dapat menurunkan risiko penyakit kanker. Mari kita lihat jurnal berikut ini. Teh hijau menurunkan penyakit kanker dengan peran EGCG yang terdapat dalam teh hijau yang bermanfaat sebagai antiinflamasi dan anti kanker. Ini dipublikasikan pada tahun 2022. Kemudian manfaat teh hijau pada kanker payudara. Mari kita lihat jurnal berikut ini. Teh hijau suatu penelitian meta-analisis bahwa mengkonsumsi teh hijau dapat menurunkan risiko penyakit kanker payudara. Ini termuat dalam International Journal of Food Science and Nutrition pada tahun 2020. Mereka berkesimpulan bahwa meminum teh hijau dapat menurunkan risiko penyakit kanker payudara. Tentu saja meminum dalam waktu yang panjang dengan dosis yang tinggi. Kemudian jurnal berikut, peran teh hijau dalam menurunkan risiko penyakit kanker payudara. Sebuah review meta-analisis. Mereka berkesimpulan bahwa mengkonsumsi teh hijau menurunkan risiko penyakit kanker payudara. Kemudian peran teh hijau selanjutnya adalah mencegah penyakit diabetes tipe 2 atau memperpanjang umur penderita penyakit diabetes tipe 2. Sebuah penelitian di Jepang bahwa teh hijau mereka berkesimpulan bahwa teh hijau dapat memperpanjang umur penderita diabetes tipe 2. Kemudian peran
teh hijau yang lain adalah mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit kardiovaskular. Banyak sekali tulisan-tulisan atau jurnal yang berhubungan dengan ini. Mari kita lihat beberapa jurnal. Yang pertama, sebuah penelitian yang dimuat di dalam Stroke American Heart Association pada tahun 2013, manfaat teh hijau terhadap kejadian stroke yang diteliti di Jepang. Mereka berkesimpulan bahwa mengkonsumsi teh hijau atau kopi bermanfaat untuk menurunkan kejadian semua jenis stroke, baik itu iskemik maupun perdarahan. Kemudian sebuah jurnal yang dimuat di dalam kardiologi pada tahun 2016 pengaruh teh hijau terhadap penyakit kardiovaskuler dan penyakit iskemik yang menyertainya. Mereka berkesimpulan bahwa mengkonsumsi teh hijau dapat menurunkan penyakit kardiovaskuler dan penyakit iskemik yang menyertainya. Jurnal berikut adalah manfaat teh hijau untuk menurunkan kadar total kolesterol dan LDL, merupakan suatu penelitian meta-analisis yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition. Mereka berkesimpulan bahwa meminum teh hijau atau mengkonsumsi teh hijau dapat menurunkan kadar total kolesterol dan LDL di dalam darah, tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar HDL. Jurnal berikut, Journal of Nutrition and Food Science, yang meneliti manfaat teh hijau terhadap penyakit kardiovaskuler. Mereka berkesimpulan bahwa meminum teh hijau dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol LDL, dan jurnal berikut adalah efek teh hijau terhadap lemak darah, merupakan review meta-analisis. Mereka berkesimpulan bahwa meminum teh hijau atau mengkonsumsi teh hijau dapat menurunkan kadar total kolesterol dan LDL, baik pada orang yang berat badannya normal maupun orang yang berat badan berlebih atau obes. Kemudian ini suatu penelitian di Indonesia, manfaat teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol darah yang diteliti di Universitas Samratulangi, Manado. Mereka berkesimpulan bahwa meminum teh hijau dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Penelitian berikut manfaat teh hijau berikutnya adalah menurunkan berat badan. Teh hijau dapat menurunkan berat badan. Mari kita lihat jurnal atau tulisan mengenai manfaat teh hijau untuk menurunkan berat badan. Jurnal ini merupakan suatu review meta-analisis bahwa teh hijau, mereka berkesimpulan bahwa mengkonsumsi teh hijau atau meminum teh hijau dapat menurunkan berat badan dan mempertahankan berat badan yang ideal. Kemudian jurnal berikut, suatu penelitian yang dilakukan di
Indonesia juga ya, di Universitas Lampung terhadap remaja. Mereka berkesimpulan bahwa meminum teh hijau dapat menurunkan berat badan pada kelompok remaja. Yang berperan di sini adalah EGCG, kafein dan teanin yang terkandung di dalam teh hijau. Kemudian berikutnya, penelitian yang dilakukan di Korea terhadap ibu-ibu parubaya, manfaat teh hijau terhadap kegemukan di perut. Mereka berkesimpulan bahwa meminum teh hijau dapat mengurangi kegemukan di daerah perut pada kelompok ibu-ibu yang diteliti. Kemudian kita lihat apa efek samping pada teh hijau. Pada orang-orang yang sensitif dengan kafein, meminum teh hijau dapat menyebabkan susah tidur, berdebar-debar, nyeri lambung, dan sebagainya. Kemudian minum teh hijau dengan konsentrasi yang tinggi atau ekstrak teh hijau dengan konsentrasi yang tinggi dapat merusak hati. Kemudian meminum teh hijau yang dicampur dengan stimulan-stimulan yang lain dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. FDA tidak mengatur tentang suplemen yang berasal dari teh hijau karena dikhawatirkan dicampur dengan bahan-bahan lain. Demikian. Kemudian terakhir ada publikasi dari CNN bahwa meminum teh hijau dapat memperpanjang umur. Dia menyajikan sebuah studi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.